Pertama, kita siapkan panci terlebih dahulu, kemudian 1 saset Nutrijel. Untuk Nutrijelnya aku pakai varian baru, Nutrijel rasa kopi. Nah, di baliknya ini ada bubuk kopinya. Untuk beratnya, ini beratnya 20 gram ya, Bun. Ini udah ada aroma kopinya. Kemudian sekarang kita tambahkan bubuk kopinya. Nah, ditambahkan seperti ini. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah ya. Aduk dulu sampai tercampur supaya tidak bergumpal saat diberi cairan. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, baru kita masukkan air. Airnya aku pakai 500 ml sesuai dengan petunjuk kemasan. Aduk lagi sampai tercampur dan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Nah, setelah larut seperti ini, lanjut ini akan aku masak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Ingat ya, saat kita memasak puding seperti ini, pastikan semua bahan-bahannya harus sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, lalu ini diaduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya juga berkurang. Untuk mengurangi buih ini bisa pakai bantuan kipas ya, Bun. Kipas yang kecil itu lebih cepat. Nah, seperti ini saja sudah cukup ya. Lanjut kita tuang jelly kopinya ke dalam cetakan. Lalu biarkan sampai padat. Jelly kopinya sudah hampir padat. Sekarang kita buat puding gula merahnya. Pakai 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 170 gram gula merah atau sesuai selera. Dan 1200 ml air. Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan petunjuk kemasan kalau mau lebih padat, tapi kalau misalnya mau puding yang kayak silky-silky gitu bisa pakai resep yang aku kasih 1200 ml ya. Diaduk dulu. Pastikan tidak ada agar-agar yang bergumpal di dasar panci. Baru kita nyalakan apinya. Sekarang kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Sambil diaduk seperti ini ya. Setelah mendidih seperti ini, kecilkan sedikit apinya. Lalu tambahkan 150 gram kental manis. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini boleh dikurangi atau ditambah. Selanjutnya aduk sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Karena tadi memang sudah mendidih ya. Di tahap ini bisa dicicipi rasanya, kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan lagi kental manis atau gula merahnya, atau pakai gula pasir juga bisa. Dan kalau takut kemanisan misalnya bisa pakai 100 gram dulu kental manisnya ya. Nah, kalau sudah mendidih kecil seperti ini sudah cukup, matikan apinya. Tunggu sebentar sampai buihnya berkurang. Kemudian ini akan aku diamkan sampai uap panasnya hilang. Untuk jelly kopinya ini sudah benar-benar padat. Sekarang mau aku keluarkan dari dalam cetakan ya, supaya motongnya lebih mudah. Karena aku tadi nggak nemu loyang yang lebar segi 4, jadi pakai loyang ini tuh kalau dipotong ketebelan. Jadi mau aku bagi 2 bagian dulu. Nah, seperti ini. Baru kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya sedang aja ya.
Seperti ini ya bun. Dan setelah beberapa saat untuk puding gula merahnya ini, uap panasnya sudah hilang. Di permukaannya kan ada buih-buih putih tadi. Nah, buih-buih putih tadi tuh udah membeku kayak gini, menggumpal. Kita ambil aja supaya nanti permukaan pudingnya itu mulus. Karena ini bisa membuat retakan-retakan gitu di puding bun. Lalu ini diaduk lagi. Nah, ini sudah bisa dituangkan dan ini sudah benar-benar aman ya. Untuk cupnya, aku pakai cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Ini cup blimbing ya bun. Kemudian jelinya akan aku bagi menjadi 30 cup seperti ini. Kemudian kita akan tuangkan puding gula merahnya tadi. Dituang sampai garis seperti ini. Kemudian jangan terlalu lama, langsung diaduk supaya bisa saling mengikat. Kita lanjut tuang lagi. Ternyata puding gula merahnya ini hanya cukup untuk 27 cup. Jadi ini aku pindah-pindahkan ya. Nah, yang kelihatannya masih agak kurang penuh. Ini aku tambahin. Jadi hasilnya hanya 27 cup ya bun. Nggak sampai 30. Biasanya kalau 30 itu aku pakai Nutrigelnya yang cincau. Itu kan beratnya 15 gram, tapi takaran airnya kan 700. Nah, kalau ini tadi aku lupa ya, ini takarannya kan cuma 500 ml tadi. Walaupun dia 20 gram. Kalau semua sudah diaduk seperti ini, selanjutnya biarkan pudingnya sampai set dan dingin di suhu ruang, baru kita masukkan ke kulkas dan dikasih tutup. Nah, pudingnya ini udah set ya bun, dan ini ada salah satu yang supaya lebih cepat tadi aku masukkan ke kulkas, jadi dia udah ngeset banget. Langsung aja yuk kita cobain. Yang lainnya udah ngeset juga, cuma belum seset ini banget ya, karena ini udah masuk kulkas, jadi pastinya ini juga lebih enak karena dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah masuk kulkas tuh lembut banget. Teksturnya tuh kayak gini, bukan yang keras banget, tapi nggak silky banget juga. Aku suka banget dengan tekstur puding yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pakai terus pudingnya ini pakai kental manis sama gula aren. Rasanya mantep banget. Satu cup puding kopi gula aren ini bisa dijual dengan harga Rp3.000 atau disesuaikan ya dengan modal dan daerah masing-masing. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.